kita yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD SH SU MIP. Beliau adalah pendekar hukum dan kita tidak perlu takut, Pak Mahfud ada bersama kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, pertama saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas keberkahan saudara di tengah terik matahari ini. Berjuang untuk kebaikan masa depan kita, yaitu masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan perjuangan kita diijabah dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini nanti bisa berhasil membangun negara sesuai dengan tujuan-tujuan negara. Saudara, saya tahu di Batam ini ada banyak persoalan pekerja, karena di sini adalah banyak kegiatan-kegiatan industri untuk pembangunan kita. Tapi saya masih banyak mencatat dan mendapat laporan perlakuan yang tidak adil terhadap kaum pekerja. Oleh sebab itu, kebutuhan rakyat Batam tentang kesejahteraan para pekerja di tempat-tempat industri, baik yang merupakan investasi asing maupun investasi dalam negeri, akan kita tertibkan dan luruskan semuanya. Yang kedua, saya tahu juga di sekitar Kepulauan Riau, bahkan di seluruh Indonesia, yang banyak tanah-tanah masyarakat adatnya, banyak yang dirampas dan diduduki secara tidak benar. Ini semua juga sudah menjadi perhatian dari pasangan Ganjar Mahfud yang telah meluluskan dalam 21 program unggulan. Tim kami insya Allah kuat. Kami didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada Partai Persatuan Pembangunan, ada Partai Hanura, dan ada Partai Perindo. Ini bisa disinergikan dari semangat masing-masing partai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan aslinya dulu adalah Partai Demokrasi Indonesia yang ingin memperjuangkan negara Indonesia ini sebagai negara yang demokratis, akan maju secara demokrasi. Tetapi di masa lalu Partai Demokrasi Indonesia itu kemudian diinjak-injak nilai-nilai demokrasi oleh aparat atau oleh rezim pada saat itu tidak diindahkan, melainkan selalu dimanipulasi. Oleh sebab itu di era reformasi muncul sebagai kelanjutan dari anak-anak, dari anggota-anggota yang sangat militan untuk mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ternyata kemudian mendapat kepercayaan besar dari rakyat Indonesia. Hidup PDIP! Jadi mari kita teruskan perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Saudara, Partai Persatuan Pembangunan adalah juga partai yang lahir sebagai anak-anak reformasi di awal tahun 1998. Partai ini lahir pada tahun 75 bersama dengan fusi partai-partai keagamaan
Oleh sebab itu, nilai perjuangan, nilai demokrasi yang akan diperjuangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia ini harus juga berdasar moral-moral keagamaan, moral ketuhanan seperti yang diperjuangkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian ada Partai Hati Nurani Rakyat yang akan mengajak kita nanti memilih para pemimpin kita sesuai dengan hati nurani rakyat. Saudara nanti memilih dengan bebas, tidak boleh diintimidasi oleh siapapun, tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Sehingga yang kita pilih nanti adalah harus sesuai dengan hati nurani. Keseluruhan perjuangan kita ini nantinya tentu harus dijaga agar tetap kita bersatu. Itulah nanti akan bersama kita menjaga Partai Persatuan Indonesia, yaitu Partai Perindo. Saudara-saudara sekalian, kita menghadapi banyak masalah. Masalah kemiskinan masih menjadi persoalan kita. Kita tahu bahwa kalau dilihat dari waktu ke waktu, kemiskinan itu tentu selalu berkurang. Mulai zaman Bung Karno yang hampir semua kita miskin pada tahun 45, tapi 20 tahun Bung Karno memerintah, orang miskin pada waktu itu sudah tinggal 56%. Dari semuanya miskin tinggal 56%. Zaman Orde Baru, Pak Harto jatuh, orang miskin tinggal 18%. Kemudian era reformasi pada saat dipimpin oleh 4 presiden secara bergantian, yaitu Pak Habibie, Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati, Pak SBY, dan Bapak Joko Widodo, itu sekarang orang miskin sudah tinggal 9,3%. Saudara, jumlah ini masih banyak. Seandainya di Indonesia ini tidak ada korupsi, mungkin orang miskin sudah habis. Oleh sebab itu ke depan, saudara sekalian, kita harus bersama-sama memerangi korupsi. Dari hasil untuk memerangi korupsi ini, kita tentu akan membangun kesejahteraan rakyat. Untuk petani akan dijamin kegiatan-kegiatan kebertaniannya, begitu juga untuk nelayan. Sehingga kami memutuskan bagi siapapun petani di seluruh Indonesia, nelayan di seluruh Indonesia yang berhutang kepada negara karena pertaniannya gagal, karena kerjaan-kerjanya sebagai nelayan tidak produktif lagi, maka oleh negara melalui pemerintah yang jika kami terpilih nanti akan dibebaskan seluruh hutang itu. Karena tugas negara adalah mensejahterakan rakyat. Saudara, di berbagai daerah di Indonesia masih juga banyak orang miskin, bahkan miskin ekstrim. Di dalam pikiran kami, orang miskin itu karena pendidikan dan keterampilannya yang sangat rendah. Mengapa pendidikannya rendah? Karena ekonominya lemah sehingga tidak mampu nyekolahkan anak. Oleh sebab itu, kami juga menyediakan dan bertekad melangsungkan sebuah anggaran pendidikan untuk keluarga miskin, di mana setiap keluarga miskin akan diambil satu keluarganya untuk disekolahkan sampai ke perguruan tinggi. Kalau dia ini nanti sudah menjadi sarjana, kita suruh pulang ke rumahnya, bangun saudara-saudaranya agar nanti juga menjadi maju dan mencari bibit-bibit baru untuk dididik di Indonesia. Nah, saudara sekalian, mari kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Saya berharap aparat pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, dan yang lain-lain yang tugasnya oleh negara ditugaskan untuk pemerintahan dan ketertiban hukum supaya netral. Saya tadi berdiskusi dengan ketua panitia
gimana situasi di Batam? Bagus, alhamdulillah. Aparatnya lumayan, pemerintahnya juga lumayan, tapi di berbagai daerah lain saya mendengar ketidaknetralan ini masih terjadi di mana-mana. Nah, itulah sebabnya kemudian sekarang ini muncul berbagai deklarasi dari perguruan tinggi untuk meluruskan kita. Mereka dari perguruan tinggi, para profesor, para doktor, para dosen dan sivitas akademika itu menyerukan agar demokrasi dijaga dengan baik. Ya, karena betapapun sebuah pemerintahan, sebuah rezim yang lahir dengan cara curang itu tidak akan memberi berkah dan pada saatnya akan digilas juga oleh kekuatan demokrasi. Harus percaya berdasar pengalaman sejarah umat manusia, berdasar sunnatullah, berdasar garis Tuhan di muka bumi ini, tidak ada sebuah rezim jahat itu yang selamat dari tindakan rakyatnya yang menginginkan demokratis. Tidak ada. Kekuasaan itu bergilir bukan karena kita yang mau menggilirkan, tetapi sejarah dan alam menghendaki kekuasaan itu bergilir, sehingga tidak boleh ada satu kekuasaan yang dipertahankan dan diperjuangkan dengan cara curang. Hendaknya rakyat ini teguhkan tekad, teguhkan hati bahwa kami akan memilih pemerintah, memilih wakil rakyat, memilih wakil DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan memilih calon pimpinan seperti presiden dan wakil presiden. Berikutnya nanti bulan September kepala daerah itu memilih dengan benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kemampuannya. Itu yang akan kita hadapi di tahun 2024 nanti. Saudara sekalian, saya ingin memperkenalkan dulu yang hadir bersama saya. Dari TPN Pusat ada Bapak Jenderal Purnawirawan Andeka Perkasa. Pak, di situ aja Pak. Di situ aja. Ya, itu Andeka Perkasa. Kepada seluruh pemeluk agama, agama apapun, Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ikutilah ajaran-ajaran agama dengan baik. Ikuti, karena jika pemeluk agama, pemeluk masing-masing agama beribadah dengan baik menurut agamanya, maka kerukunan di antara sesama manusia, kebersatuan di antara sesama anak bangsa itu akan terjamin. Saudara, demikian karena ini panas dan nanti malam saudara saya undang ke televisi masing-masing untuk menonton debat yang insya Allah akan hangat. Ya, silakan bisa nobar masing-masing, bisa di rumah. Yang penting kita bangun Indonesia ini bersama Ganjar Mahfud. Saudara, saya akan ngajak kita yel-yel. Ganjar Mahfud menang gitu ya. Ayo, Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Yuk kita akhiri dengan bersama-sama menyanyi lagu Indonesia Pusaka, Indonesia Tanah Air Beta ya. Indonesia Pusaka. Indonesia Tanah Air Beta Pusaka abadinan jaya. Indonesia sejak dulu kala